Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sebagai sarana pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan makalah yang bertema Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia memegang peran penting dan strategis dalam pembangunan dan sejarah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga diharapkan berperan dalam ranah keilmuan dan akademik. Nah, latar belakang dari proses pembuatan makalah ini antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang penting bagi pembangunan bangsa. Bahasa merupakan unsur utama dalam proses berpikir, komunikasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia memegang peran sentral sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara. Sejak diresmikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peran utama sebagai alat komunikasi dan media berpikir dalam ilmu pengetahuan. Untuk menyatukan keragaman bahasa daerah, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan media berpikir dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah tantangan besar terkait dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris di ranah akademik. Dengan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan publikasi ilmiah, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keilmuan yang berakar pada bahasa dan budaya sendiri. Slide selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu. Bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam proses penciptaan, pengembangan, penyebaran, dan pewarisan ilmu. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa Indonesia diharapkan mampu berfungsi sebagai bahasa ilmu yang dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020 menyatakan bahwa pengembangan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya penting dalam menjadikan bahasa nasional sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak hanya komunikasi tetapi juga medium berpikir dan menalar. Rukayah tahun 2021 menggarisbawahi pentingnya revitalisasi bahasa Indonesia melalui penerbitan jurnal ilmiah nasional, penguatan kurikulum pendidikan tinggi berbahasa Indonesia, serta pelatihan bagi akademisi agar terbiasa menulis karya ilmiah dalam bahasa sendiri. Senada itu, Wibowo tahun 2022 mengemukakan bahwa penguatan bahasa Indonesia di ranah akademik memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, serta kesadaran kolektif para ilmuwan dan peneliti. Next slide. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di dunia akademik? Posisi bahasa Indonesia di dunia akademik diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, perlu revitalisasi dan pengembangan terminologi ilmiah. Jadi, secara formal, bahasa Indonesia sudah digunakan dalam berbagai kegiatan akademik, seperti dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan
karya ilmiah lainnya di institusi pendidikan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam seminar, simposium, dan publikasi ilmiah melalui berbagai kebijakan dan program termasuk penerbitan jurnal nasional. Next slide. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bahasa Indonesia di dunia akademik antara lain dominasi bahasa asing, misalkan bahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya istilah ilmiah baku dan terstandar. Yang ketiga, kurangnya dukungan terhadap jurnal ilmiah berbahasa Indonesia. Yang keempat, minimnya literasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, dominasi bahasa Inggris masih dianggap sebagai bahasa standar internasional dalam publikasi ilmiah. Banyak dosen dan peneliti merasa menulis dalam bahasa Indonesia kurang bergengsi dan tidak bernilai akademik tinggi. Yang kedua, banyak istilah teknis atau belum disosialisasikan secara luas. Hal ini membuat banyak akademisi lebih memilih menggunakan istilah dalam bahasa asing karena dianggap lebih familiar. Nah, yang ketiga, jurnal-jurnal nasional berbahasa Indonesia sering dianggap kurang kredibel dibandingkan jurnal internasional. Ini mempengaruhi keinginan akademisi untuk berkontribusi dalam jurnal lokal. Yang keempat, banyak literatur akademik dan buku referensi penting masih didominasi oleh bahasa asing dan penerjemahan belum berjalan optimal. Next slide. Strategi penguatan peran bahasa Indonesia. Apa sih strategi dalam penguatan peran bahasa Indonesia? Yang pertama adalah pengembangan dan standarisasi istilah ilmiah. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu terus mengembangkan kamus istilah ilmiah yang komprehensif dan memperbaikinya secara berkala. Ini akan membantu para akademisi dan pelajar dalam memahami serta menggunakan bahasa Indonesia secara ilmiah dan tepat. Yang kedua, sosialisasi sosialisasi dan sosialisasi dan pelatihan untuk akademisi dan masyarakat. Pemerintah dan perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan atau insentif bagi peneliti yang mempublikasikan karyanya dalam jurnal ilmiah dalam berbahasa Indonesia yang bereputasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas publikasi ilmiah dan berbahasa Indonesia. Perlu peningkatan kualitas jurnal nasional agar mampu bersaing dengan jurnal internasional. Dukungan dari Dikti, Ristekbrin, dan Dikti sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan akreditasi jurnal. Yang keempat, dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Jadi dalam bahasa Indonesia perlu diperkuat dalam mata kuliah akademik dan penulisan ilmiah agar mahasiswa terbiasa berpikir ilmiah dan menulis dalam bahasa nasionalnya sendiri. Peran dan dukungan. Yang pertama, lembaga pemerintah. Yang kedua, dunia akademik dan masyarakat. Yang ketiga, implementasi kebijakan strategis dan berkepanjangan. Penjelasannya, seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dalam menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan regulasi. Institusi pendidikan berperan dalam penerapan bahasa dalam kurikulum dan penelitian. Media dan penerbitan bertanggung jawab
dalam penyebarluasan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Sementara masyarakat luas, terutama generasi muda, perlu memiliki kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan dalam konteks akademik dan profesional. Yang selanjutnya, kesimpulan. Penguatan bahasa Indonesia adalah langkah penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan nasional. Yang kedua, perlu kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkannya. Yang ketiga, dukungan akan memperkuat identitas budaya dan kemandirian ilmu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, ilmiah, dan kebudayaan sebagaimana bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dan dikomunikasikan sehari-hari, tetapi juga menjadi alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan dan pelestarian bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Untuk daftar pustaka diambil dari beberapa buku. Dari saya cukup presentasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.